Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Saya jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam, lagi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi. Tepatnya kita akan mewawancarai secara eksklusif Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron dari Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Bekasi. Baik sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Saat ini saya telah bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ade Sukron. Tuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini di tengah hujan yang cukup ini ya, dari berapa hari ini hujan terus nih. Ya. Semoga kita selalu sehat nih, Bang. Amin, amin. Ya, sahabat Tribun Bekasi, nanti kita akan berbincang dan wawancara secara khusus dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ade Sukron, yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar yang baru saja dilantik sekira bulan apa tuh, Bang? Pelantikan bulan September. September ya, September sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sebelum nanti kita menggali lebih jauh terkait selama awal mungkin baru 6 bulan sebagai di DPRD Kabupaten Bekasi ini, seperti apa kedepannya, mungkin sebagai wakil rakyat karena membawa suara rakyat hasil pemilihan pileg atau pemilu 2024 lalu. Mungkin sahabat Tribun Bekasi ingin tahu nih, Bang, terkait sedikit profil Abang sebelumnya nih di dunia politik seperti apa nih sebelum menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Oke. Ya, kita kan semua berawal dari partai politik ya. Iya. Jadi saya memang dari awal terlibat di partai politik, aktif dari tahun 2016 lah gitu ya. Terjun di dunia politik melalui Partai Golkar yang memang awalnya itu menjadi tenaga ahli lah, DPR RI. Situ saya mulai berinteraksi, mengenal dunia politik secara praktis awal. Karena memang basicnya saya itu dari dosen gitu ya. Nah, dari dosen, mengajar, meneliti gitu. Nah, waktu itu ada senior yang menjadi anggota DPR RI membutuhkan tenaga ahli untuk mengkaji tentang undang-undang kepemiluan. Saya kemudian diajak. Nah, karena interaksi tiap hari dengan anggota DPR RI yang dari Partai Golkar itulah, kemudian ada ketertarikan. Ketertarikan itu muncul karena memang dulu basicnya kita ketika lagi mahasiswa juga aktif di organisasi. Maka seperti hal yang sudah biasa ya, karena kita di organisasi, kemudian hanya kemudian bajunya saja ini di partai politik. Makanya ya dari situlah saya kemudian mulai menjadi bagian dari Partai Golkar. Ya. Terus dimasuk Partai Golkar di Bekasi, saya mendapat kepercayaan pada periode sekarang di bawah pimpinan Pak Marjuki sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi. Alhamdulillah, kemudian pada periode pileg kali ini, saya mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan juga diberikan mandat oleh partai untuk menjadi ketua. Artinya ini baru pertama kali maju terus jadi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan diberi kepercayaan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Iya, gitu. Itu dari 2016 itu tadi staf dari DPR RI itu siapa, Bang, namanya? Saya 2016 sampai 2009 itu di Pak Taufik Hidayat. Pak Taufik Hidayat, terus kemudian saya juga menjadi tenaga ahlinya Pak Rumkono. Pak
Pono di DPR RI, ya alhamdulillah lah interaksi dengan beliau itu yang membuat saya bisa mempunyai bekal gitu, untuk bisa berinteraksi lebih jauh di dunia politik. Dapil berapa kemarin, Bang? Saya di sini Dapil 5. Dapil 5 itu meliputi Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong. Relatif dapil yang lagi rame sekarang. Iya, lagi rame. Soal pagar laut. Soal pagar laut. Dan memang ini kan dapil pemekaran ya. Sekarang ini kan memang di Bekasi pada periode sekarang itu dari awalnya 5 dapil menjadi 7 dapil. Ini pemekaran dari Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong. Berapa suara, Bang, kemarin waktu pemilu? 12.477. Iya. Alhamdulillah. Ini kan jadi suatu pengalaman baru secara anggota DPRD Kabupaten Bekasi, bahkan ketua. Ini selama proses perjalanan 6 bulan ini seperti apa, Bang? Ketika menjabat sebagai anggota DPRD termasuk sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini, seperti ada kesannya atau mungkin hal-hal yang baru atau seperti apa gitu? Pengalaman sih waktu itu kan hanya mendampingi ya, walaupun mungkin beda tingkatan ya. Tapi pengalaman itu banyak memberikan pembelajaran ketika saya kemudian dipercaya menjadi anggota DPRD. Artinya pembelajaran saya ketika menjadi tenaga ahli itu sangat berguna ketika sekarang saya diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD. Ya, kesannya tentu saja banyak hal-hal yang baru yang membuka wacana saya bahwasanya memang menjadi anggota legislatif itu butuh waktu lebih untuk kita bisa memahami permasalahan dan bisa kemudian mengambil keputusan dari berbagai macam aspek. Karena kita ini secara fungsi, kita kan ada fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Nah, 3 fungsi ini tentu menjadi spirit gitu ya, dan menjadi pijakan buat saya dalam merumuskan kebijakan. Jadi kalau dari sini saja, akhirnya banyak hal-hal kemudian yang membuat saya berpikir perlu terus mendalami sebelum mengambil sebuah keputusan, karena bagi saya secara pribadi memiliki suatu prinsip gitu ya, bahwasanya kebijakan yang bisa kita berikan ke masyarakat baik dalam regulasi ataupun pengawasan itu semaksimal mungkin bisa berdampak positif untuk masyarakat. Tadi kan berbicara anggota DPRD ini kan bukan bicara pribadi atau seorang, tapi membawa suara rakyat itu ya. Iya, makanya kan banyak hal yang kadang-kadang satu case itu kan tidak semua orang itu pro. Ada juga yang kontra. Dan posisi kita kan harus bisa menjadi problem solver salah satunya. Bagaimana kemudian suatu produk itu bisa mencari win-win solution-nya agar kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun mungkin sulit sebuah produk itu, suatu peraturan itu bisa diterima semua pihak. Hanya kita meramu bagaimana ini bisa menjadi solusi bersama. Karena ketika menjadi sebuah peraturan itu akan mengikat. Nah, ini kan tentu saja namanya lembaga politik, banyak kepentingan. Nah, kepentingan inilah kita ramu agar kemudian semua masyarakat merasa terakomodir di perumusan itu, perda itu. Termasuk sebagai ketua DPRD ini kan artinya keputusannya itu kolegial juga ya. Betul. Dan itu menjadi suatu hal yang baru juga nih. Kita ini kan kayak kalau ketua DPR itu kan kayak jubir aja, Mas. Karena kenapa? Kita ini semua dewan punya posisi yang sama. Hanya memang secara kelembagaan butuh ada yang menakodai kan gitu. Nah, makanya tugas kita nih pimpinan tadi sudah diikat keputusan kolektif kolegial. Apa yang kita rumuskan semua juga berdasarkan kesepakatan. Mekanismenya nanti itu bisa mufakat atau voting, itu urusan bagaimana mengambil buah putusan. Tapi bahwasanya saya sebagai pimpinan tidak serta-merta bisa mengambil putusan dengan sendiri. Karena kita bersifat kolektif kolegial, makanya kemudian inilah seninya gitu. Inilah kemudian kalau dianggap tantangannya tantangan, tapi dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa
memformulasikan semua pendapat teman-teman menjadi sebuah keputusan. Bang, ini awal mula pas ketika diputuskan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi khusus pas ini kan amanat dari partai. Betul. Ini seperti apa awal tanggapan atau kesan yang dirasakan pas awal ketika ditunjuk oleh partai sebagai Ketua DPRD? Ya harus kita akui Mas, sebagai kader partai ketika diberikan mandat gitu ya, kita kan hanya tegak lurus menjalankan perintah partai, dan DPP hanya memberikan instruksi gunakanlah mandat tersebut sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, dan tentu saja itu juga selain untuk kemaslahatan masyarakat Bekasi dan juga untuk menjaga nama baik partai. Itu yang menjadi pegangan saya gitu. Karena tagline kita kan suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara Golkar. Maka kemudian kita harus mampu merumuskan gitu. Apapun yang kita putuskan secara kepartaian tentu itu berdampak baik untuk masyarakat. Siap. Itu tadi sekilas tentang Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, dan kita akan lebih lanjut bertanya terkait tadi kan ini pemilihan kepala daerah setelah usai dan telah ada bupati dan wakil bupati terpilih dan segera dilantik oleh presiden langsung bahkan pada tanggal 6 Februari 2025. Nah tentunya ini kan menjadi masa-masa transisi ya, awal kepemimpinan sebelumnya itu pejabat bupati, sekarang ke bupati dan wakil bupati terpilih. Nah ini seperti apa dari DPRD sendiri? Tentu kan harus ada sinkronisasi dan juga ada koordinasi yang baik juga dengan bupati dan wakil bupati terpilih, khususnya program-program visi misi keduanya waktu saat masa kampanye. Nah, itu seperti apa? Ya orang sih berharap kemudian DPRD selalu saja gitu akan ribut gitu ya. Padahal kami semua sudah punya komitmen dan itu juga yang kita sering bicarakan, bahwa konteks pilkada telah usai. Bupati dan wakil bupati telah terpilih. Maka kemudian tugas kita bersama bagaimana kemudian bisa bersinergi dengan baik, bisa kemudian saling mensupport gitu, agar program-program yang Pak Bupati dan Wakil nanti usung itu menjadi terrealisasi dengan baik. Dengan demikian maka kami sebagai representasi partai politik di DPRD ini punya concern dan punya misi yang sama juga. Selagi program Pak Bupati dan Pak Wakilnya itu memiliki keinginan untuk mensejahterakan sesuai tagline-nya maju, bangkit, sejahtera, kami insya Allah bersepakat untuk siap mengawal program-program yang dilaunchingkan. Nah, tentu ini kan nanti program-program ini kan nanti kita akan rumuskan dalam bentuk RPJMD yang akan nanti kita rumuskan setelah Pak Bupati terpilih. Nah, nanti kemudian apa yang menjadi janji kampanyenya, apa yang sudah disampaikan ketika kemudian Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini ke masyarakat, itu harus mampu kita rumuskan dan kita implementasikan dalam kegiatan selanjutnya. Jadi tugas kami tentu akan mengawal sesuai tadi prinsip-prinsip tugas kita dalam hal regulasinya, dalam penganggarannya, dan tentu saja program ini juga kita juga akan menyelaraskan dengan program Pak Presiden. Gitu, program Pak Presiden biar nanti kemudian terkoneksi dengan baik program-program di daerah. Toh juga akhirnya juga nanti semua berharap agar apa yang kita lakukan juga punya dampak baik, positif, dan ada perubahan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Bekasi. Ada itu tadi, politik sudah usai, sudah ada bupati dan wakil bupati terpilih. Betul. Sudah nggak ada warna-warna lagi. Kalau secara baju kan nggak mungkin Mas dirubah. Saya dari Partai Golkar, teman saya ada dari Gerindra, ada PKS, ada kemudian PDIP dan segala macam-macam, partai PKB, ada Nasdem, ada yang lain-lain di Bekasi. Itu kan memang representasi kita. Hanya kemudian kita juga DPRD punya, betul, DPRD. Tentu DPRD baju. dengan baju. Nah,
Hanya kemudian kita juga punya kesamaan bahwasanya kita sudah menjadi anggota DPRD, siap mengawal program-program Pak Bupati yang memang kalau program-program tersebut untuk kesehatan masyarakat, kenapa kemudian kita tidak akan mensupport secara maksimal? Karena itu yang lebih penting bagi kita dibandingkan dengan warna baju kita. Termasuk juga mungkin kan sebagai fungsi kontrol juga mungkin Betul. ada terkait kebijakan, terkait apapun yang khususnya balik lagi khusus Betul. buat masyarakat lagi kan. Mengawal itu kan bukan kemudian kita melakukan kegiatan membabi buta. Artinya kalau memang kita lihat nanti ke depannya ada program-program yang menurut kita itu keluar dari jalur yang kita harapkan tidak sesuai dengan untuk kepentingan masyarakat, ya tentu kita akan mengkritisi dan kita akan melakukan pengawasannya. Nah, itulah makanya kemudian kalau kita sama-sama saling mengerti fokus kita, insya Allah tidak akan ada kendala yang sangat berarti ke depannya. Siap, Bang. Ketua, ini kan di Kabupaten Bekasi sendiri ini kan terkait persoalan infrastruktur baik jalan, pendidikan dan lainnya, termasuk persoalan sampah dan mungkin sekarang ini lagi musim hujan, banjir pun masih ada. Nah, ini seperti apa dari DPRD Kabupaten Bekasi sendiri, khususnya dari Ketua, terkait hal atau program yang mungkin ini harus menjadi prioritas di DPRD, bahkan nanti khususnya di Bupati dan Wakil Bupati terpilih? Ya, oke. Kalau terkait masalah pembangunan, ya kita ini perlu berkelanjutan. Apa yang sudah dilakukan bupati-bupati sebelumnya, kemarin sudah dilakukan oleh PJ, dan tentu Pak Bupati yang terpilih nanti itu kami mengharapkan melanjutkan apa yang sudah menjadi legasi. Legasinya kalau positif, ya tentu kita lanjutkan. Kalau memang kemudian ada yang perlu dikoreksi, mari kita sama-sama duduk bersama untuk merumuskan untuk yang lebih baik. Jadi pada konteks infrastruktur memang harus kita akui belum maksimal, karena memang luas wilayah Bekasi yang cukup besar, ditambah lagi juga dengan masalah pendidikan. Makanya kami ketika kemarin pertama kali gitu membahas masalah penganggaran, kami concern kepada masalah pendidikan, salah satunya penyediaan ruang kelas yang layak. Yang layak agar kemudian minimal gitu untuk sekolah itu tidak menjadi problem dalam masalah ruang kelasnya. Hingga nanti sumber daya manusianya juga perlu kemudian tingkatkan. Terkait masalah sampah, kita dari Dewan sendiri itu sangat mendukung untuk kemudian proses alih teknologi sampah. Karena problem sampah itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan cara tradisional. Seluas apapun lahan yang kita beli, yang kita miliki, tidak akan mampu menampung sampah. Nah, makanya tugas pemerintah daerah, saya punya keinginan gitu, dalam 5 tahun ini selesai. Kita akan duduk bersama, merumuskan, mendesain kebijakan penanganan sampah selama 5 tahun. Dan itu tidak bisa kalau tidak ada ahli teknologi. Ahli teknologi itu dalam, nanti sampah itu memang dikelola dengan baik. Di sisi lain juga, kita juga berharap kemudian juga ada kesadaran juga dari masyarakat untuk terlibat gitu loh. Konteks sekarang kan tidak, konteks sekarang kan kita perlu melibatkan masyarakat di segala hal. Kalau kemudian penanganan sampah itu dari hulu sudah mulai tertata, insya Allah sampai hilir kan akan ringan. Tapi kalau semua menjadi beban pemerintah daerah, saya kira tidak akan sanggup pemerintah daerah. Bekasi dengan jumlah penduduk 3 juta lebih, sampah semua dibuang ke Burangkeng sebagai tempat pembuangan akhir. Ya seberapapun mau diberi itu tambah 10 hektar lagi pun nggak akan cukup. Kalau hanya kemudian jadi sampah buang ke tempat sampah itu nggak akan cukup. Makanya kemudian itu harus dikelola dengan baik. Nah, cara pengelolaan gimana? Ya sudah, mulai dipilah dari masyarakatnya. Nanti mungkin di tingkat desa juga bagaimana kemudian desa punya pengelolaan sampah minimal bisa mengurangi beban. Di kecamatan juga begitu. Kalau nanti tidak tertampung, baru tuh ke hilir ke TPA-nya. Jadi ke TPA itu udah sisa. Lah kalau ini kan sebekasi semua dikirim ke TPA. Akhirnya ya, sampah sudah tidak terkendali. Ketika sampah tidak terkendali, ya mohon maaf, muncullah kemudian TPS-TPS liar
karena merasa kesana kejauhan atau kesana itu ada masalah dia buanglah di sama-sama. Ini perlu menjadi PR kita bersama, tidak hanya dari dewan, tidak hanya pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kita minta kemudian bagaimana nih kita bisa berpartisipasi dalam konteks penanganan sampah, karena kalau saya sih melihatnya udah mengkhawatirkan lah. Dan nanti kan dampaknya kan juga kesehatan, terus juga lingkungan, terus kemudian estetika wilayah segala macamnya. Jadi harus bersama-sama mungkin dari pribadi masyarakat itu sendiri, pihak dari desa bahkan kecamatan, bahkan termasuk kan di perumahan-perumahan ini kan harus sudah bisa mempersiapkan terkait proses pembuangan. Betul, ya betul. Jadi penanganan sampah ini sama seperti yang kemarin kita sampaikan ketika ketemu dengan pihak penegak hukum gitu ya, yang lagi marak belakangan ini di Bekasi, termasalah tawuran segala macam. Ya kan juga keterbatasan aparat polisi juga sangat menjadi catatan gitu, karena dengan luas wilayah yang begitu besar, kepolisian terbatas. Ya kita juga butuh loh partisipasi orang tua, partisipasi guru untuk kemudian bisa itu menjaga juga anaknya. Kadang-kadang kan saya suka berpikir, kok bisa anak keluar jam 10 malam orang tua nggak tahu? Kan gitu. Kan kita berpikirnya, terus ketika ada masalah di jalan kemudian disalahkan polisi, segala macam. Artinya saya tidak kemudian menyalahkan orang tua, tidak. Sama-sama itu. Skup terkecil keluarga, lingkungan, nanti juga ada aparat pemerintahan dan juga kemudian ada kepolisian, ada penegak hukum. Nah ini kemudian perlunya kesadaran kita bersama untuk kemudian bisa menciptakan Bekasi yang lebih aman lah harapan kita. Jadi baik persoalan sampah maupun tadi aksi tawuran, persoalan pelajaran pun balik lagi ke semua harus terlibat dalam segala aspek, termasuk dari persoalan sampah, persoalan tawuran, baik dari bukan hanya melulu terkait tugas polisi, tugas pemerintah. Betul, gitu betul. Ya memang semua ada ya tugas-tugasnya, tapi kan juga sebagai keluarga kan gitu, lingkungan juga itu kan juga punya tanggung jawab untuk kemudian menjaga. Ya kalau kemudian adik-adik kita ini yang terpengaruh itu baru keluar gangnya saja udah dicegat, kan tidak akan mungkin muncul itu. Masa kita tidak punya pikiran gitu kalau umpamanya jam 10 malam anak SMP keluar. Tentu kan kita harus bertanya, mau apa? Mau kan? Masa belajar bersama jam 10 malam ke atas kan gitu kan. Ini kan kemudian menjadi ya tugas kita bersama lah. Gimana misalnya. Selain itu apa Ketua terkait tadi persoalan sampah, infrastruktur dan bahkan pelajar tadi ya di Kabupaten Bekasi ini menjadi perhatian. Yang perhatian kita ada juga kita sedang menggalakkan untuk inventarisasi aset. Kondisi sekarang ini kan kita juga butuh sumber pendapatan lain yang itu kita bisa gali potensinya agar kemudian bisa mendukung pembangunan. Karena kan tidak mungkin ada pembangunan kalau tidak ada pendapatan. Nah, makanya kemudian pendapatannya harus kita maksimalkan. Nah, salah satunya kemudian kami itu berpikir kalau kemudian aset terdata dengan rapi, maka kemudian setelah ada pendataan, kita pemetaan, kira-kira aset-aset ini kita bisa gunakan untuk apa, baru kemudian kita bisa melakukan program-program nyata untuk untuk bisa menjadikan aset itu bermanfaat, pendapatan potensi pendapatan baru yang bisa kita maksimalkan. Di luar memang potensi ini dimaksimalkan betul ya. Ya daripada aset itu kemudian terbengkalai, tidak terurus segala macam, kemudian malah dimanfaatkan yang tidak jelas, kenapa itu tidak dimaksimalkan. Termasuk juga perda-perda yang akan kita kaji untuk kemaslahatan masyarakat Bekasi. Nah, ada juga hal yang kita juga fokus sekarang itu untuk memaksimalkan lahan pertanian. Makanya dalam periode ini kita akan menyelesaikan perda tentang lahan pertanian. Karena dengan lahan pertanian itu satu yang sudah jelas akan dapat insentif bagi lahan pertanian tersebut. Yang kedua, kita warga Bekasi kalau ada lahan pertanian itu seperti ada jaminan, ada stok. Itu kan penting.
Ya kalau umpamanya kalau sekarang itu kalau tidak salah itu 30-an ribu hektar yang akan menjadi nanti lahan pertanian itu Sudah kita dikunci kemudian dikunci dan itu nanti kemudian bisa menjadi stok orang Bekasi. Nah, itu kan bisa menahan lah kemudian bisa menjadi konsumsi orang Bekasi aja kan nggak tenang gitu loh untuk menjaga inflasi kan segala macam. Makanya kemudian itu kita sedang kejar agar bisa dijadikan perda pada tahun ini. Siap, Pak. Itu selain tadi lagi dikejar perda itu ada perda lain yang tengah disusun mungkin untuk mendukung tadi hal-hal yang menjadi perhatian di Kabupaten Bekasi. Ada lagi inisiatif Dewan, ada perda desa presisi. Nah, perda desa presisi itu kita kan berharap selalu saja kadang-kadang kebijakan itu bermasalah karena datanya yang bermasalah. Ketika data sudah bermasalah, treatmentnya kan jadi repot. Iya. Nah, Nggak tepat sasaran. iya, ya kan, biasa. Makanya kemudian kalau yang pernah kita pelajari dulu ada yang istilahnya garbage in, garbage out gitu ya. Sampah yang masuk ya sampah yang keluar. Nah, kita ingin dengan data presisi ini, setiap potret secara detail, setiap desa itu sudah terpotret dengan baik. Kalau setiap desa sudah terpotret dengan baik, maka kemudian kita akan tahu mana yang rumahnya rusak, mana yang rumahnya rusak, mana yang sudah dapat bantuan, mana yang kemudian data BPJS-nya pindah atau apa. Jadi setiap desa itu kita semua bisa. Nah, itu yang akan salah satu. Makanya kemudian kita ingin cepat, makanya kita inisiatif kita ambil ini, gitu, Dewan. Karena kita dengan begitu harapan, contoh umpamanya desa itu kan ada dana pembangunan jalan. Kalau mereka sudah terpotret begitu, kita akan tahu, oh desa sudah melakukan jalanan ini, infrastrukturnya ini. Maka kemudian kabupaten mana infrastrukturnya. Jadi nggak ada timbang tindih, kan kita harapkan seperti itu. Begitu juga nanti umpamanya dalam masalah ketahanan pangan. Nah, gitu. Oh desa ini sudah melakukan ketahanan pangan pada masalah ini. Maka kemudian intervensi kabupaten seperti apa untuk kemudian bisa mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan untuk ketahanan pangan. Karena kita berharap itu juga bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Ya, lebih cepat penanganannya. Ya makanya kemudian disebutnya presisi kan begitu. Presisi. Ya, biar ya kan kalau kita sudah gitu kan enak Mas. Dari desa ini ada yang masyarakat tidak mampunya sekian, jomponya sekian, kemudian yatimnya sekian. Nah, jadi dari situ kan udah enak. Tinggal kita kelingkan ke dinas sosial, intervensinya kayak gimana segala macam. Bahkan mungkin jadi ketika pemerintah buat program nggak bingung lagi pendataan. Contoh, sekarang ini kita pemerintah daerah punya program beasiswa bagi yang berprestasi di luar sekolah negeri, atau kemudian insentif buat imam masjid. Lah kan kalau umpamanya setiap desa itu udah datanya, kita nggak bingung lagi, nggak data lagi, tinggal klik aja itu. Jadi semua kebutuhan yang ingin Pemda lakukan itu sudah ada di data desa presisi. Dan itu jadi inisiatif dari Dewan. Itu kita ambil inisiatif Dewan. Siap. Ini sahabat tribunbekasi.com, ini menarik sekali pembahasannya. Cuman kita akan lebih gali lagi di podcast berikutnya. Dan terakhir sebelum menutup podcast ini, Ketua ada mungkin yang ingin disampaikan dan harapan bagi warga Kabupaten Bekasi, baik untuk sisi ke DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya untuk wilayah Kabupaten Bekasi ini seperti apa? Bisa disampaikan. Oh ya, terima kasih teman-teman dari Tribun sudah hadir di kantor kami. DPRD ini sebagai lembaga yang representasi menyampaikan aspirasi masyarakat. Tentu saja kami sangat terbuka atas segala masukan, atas segala kritik, atau bahkan kemudian kami siap berdialog untuk kemudian kemajuan Kabupaten Bekasi. Kita menyambut sedikit lagi, Bupati terpilih akan dilantik. Kita memulai era baru pemerintahan Kabupaten Bekasi yang akan dipimpin oleh Pak Ade Kuswara Kunang dan Dr. Asep Surya Atmaja, agar kemudian Bekasi sesuai dengan tagline-nya bisa makin maju, sejahtera. Nah, demikian.
Baik, sahabat tribunbekasi.com, Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners, itu tadi podcast kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ade Sukron. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Sebelumnya atas waktunya. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.